Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan ratusan rumah di Jawa Tengah terendam banjir. Waspada, kasus penyebaran penyakit DBD terus meningkat. Di Brebes, penderita DBD mencapai lebih dari 2.000 pasien. 11 pasien meninggal dunia. Rapat pleno KPU Kota Semarang menetapkan pasangan Agustina Wilujeng Pramestuti Iswar Aminuddin resmi memenangi Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Warga Kabupaten Brebes dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD. Sepanjang tahun 2024, jumlah penderita DBD mencapai lebih dari 2.000 pasien. 11 pasien diantaranya meninggal dunia. Penyebaran pasien demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Brebes cukup mengkhawatirkan. Terpantau sejumlah pasien anak dirawat di RSUD Brebes karena menderita DBD. Salah satu orang tua yang anaknya kini dirawat mengatakan awalnya anaknya mengalami demam dan mimisan. Namun ia segera membawa anaknya ke rumah sakit sehingga tertolong. Ya panas terus udah diobatin ke dokter desa kan, terus sudah sembuh, udah turun panasnya. Cuma kembali lagi keluar darah, mimisen sama bintik-bintik merah. Jadi saya langsung ke rumah sakit di lab. Sepanjang tahun 2024 hingga bulan Oktober, Dinas Kesehatan Brebes mencatat ada 2.033 orang terserang nyamuk demam berdarah. 11 di antara pasien merupakan anak-anak meninggal dunia. Pasien meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Ada 2 varian DBD yang menyerang pasien, yakni demam berdarah denggi atau DBD dan demam berdarah denggi shock syndrome. Sudah harus mendapatkan penanganan ya, tapi karena mungkin terlambat tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya mestinya kalau ada demam tinggi, apalagi kondisinya mungkin naik turun, ini tentunya masyarakat harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Warga diimbau untuk terus menerapkan 3M karena penyebaran nyamuk DBD terus meluas seiring meningkatnya cuaca ekstrim. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Ya, rapat pleno KPU Kota Semarang menetapkan pemenang Pilwakot Kota Semarang. Pasangan Agustina Iswar ditetapkan sebagai pemenang. Pasangan nomor urut 1 meraih 58% suara mengalahkan pasangan Yoyo Joko. Akhirnya, penetapan resmi hasil Pilkada Pemilihan Wali Kota Semarang ditetapkan oleh KPU. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang nomor urut 1 Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin memperoleh suara sebanyak 57,24% dan pasangan Yoyo Sukawi Joko Santoso memperoleh 42,76% suara. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat atau quick count pada pencoblosan 27 November yang lalu. Dengan hasil ini, maka pasangan Agustin Iswar akan dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Semarang yang dijadwalkan pada tanggal 10 Februari tahun depan. Paslon 1 Agustin Iswar itu 486,423 atau 57,24% dan paslon 2 Yoyo Joko Santoso 363,331 atau 42,76% untuk perolehan yang sudah kita tetapkan. Tim pemenangan Agustin Iswar berharap pasangan Agustin Iswar bisa mewujudkan harapan-harapan dari masyarakat, termasuk janji politiknya semasa kampanye. Termasuk janji-janji politik dalam visi misi ini harus direalisasikan. Dan yang utama adalah 25 juta per tahun per RT itu harus segera direalisasikan pada tahun 2000. Pemilihan Wali Kota Semarang mendapatkan perhatian masyarakat setelah Majelis Ulama Indonesia MUI Jateng mengeluarkan fatwa untuk memilih calon yang seakidah.
Belakangan, fatwa ini dicabut setelah menuai kontroversi di masyarakat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan warga dari sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta bertransmigrasi ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Transmigrasi merupakan program pemerintah Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan juga percepatan pembangunan infrastruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas rombongan transmigrasi. Belasan keluarga asal Jawa Tengah dilepas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah untuk bertransmigrasi ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pelepasan juga disaksikan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara. Tercatat ada 16 keluarga asal Jawa Tengah yang bertransmigrasi. Selain dari Jateng, ada sejumlah keluarga dari Yogyakarta. Salah satu transmigran asal Cilacap mengaku mengikuti program ini untuk mengubah nasib keluarga. Ia membawa anak dan istri untuk memulai hidup baru sebagai petani kopi. Dengan merubah nasib saja Pak, ya, supaya lebih baik. Sebelumnya apa? Pekerjaan serabutan Pak, kadang. Para transmigran dipastikan akan mendapatkan lahan dengan status hukum yang jelas. Pemerintah daerah diharapkan mendukung program transmigrasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu saya ingin memastikan agar sekali lagi masyarakat yang sudah merelakan diri dan sekaligus memiliki keberanian untuk bisa membuka lembar baru pekerjaan, kehidupan, masa depan buat keluarga termasuk anak istrinya, ini bisa benar-benar baik. Sepanjang 2024 ini, pemerintah sudah memberangkatkan 132 keluarga menuju daerah transmigrasi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan Pemkot Solo melakukan sidak makanan dan minuman di pasar. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan makanan kadaluarsa dan kotak kemasan dalam keadaan rusak digigit tikus. Jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan dari Pemkot Solo melakukan pemantauan peredaran makanan dan minuman di pasaran. Salah satunya di Pasar Jongke. Petugas menyisir kios para pedagang untuk memastikan dagangannya layak jual dan konsumsi. Namun di salah satu kios pedagang, petugas menemukan makanan kadaluarsa serta tanpa mencantumkan masa kadaluarsa. Sedang di salah satu toko penjual oleh-oleh, petugas juga menemukan kotak kemasan makanan rusak digigit tikus. Atas temuan ini, petugas hanya memberikan peringatan kepada para pedagang. Pengawas dan pemeriksaan makanan dan minuman layak jual dan konsumsi akan kembali ditingkatkan mendekati Natal dan Tahun Baru. Sementara di pasar tradisional Boyolali, jelang Natal dan Tahun Baru, daya beli masyarakat justru menurun. Meski sejumlah harga komoditas tak mengalami kenaikan harga, namun imbasnya para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Seperti pedagang ayam potong, ia mengaku jelang Nataru hanya bisa menjual 150 kg daging ayam setiap harinya. Jika di hari biasa, dirinya bisa menjual hingga 250 kg ayam potong. Penjualan daging ayam kondisinya sekarang lagi lesu, Mas. Lesu. Maksudnya gimana? Ya, untuk penjualan menurun. Menurunnya cukup lumayan, Mas. Hampir separuh. Iya. Kini pemerintah Kabupaten Boyolali akan melakukan pemantauan mingguan dalam waktu dekat. Diharapkan kondisi ekonomi masyarakat bisa membaik. Tim Liputan melaporkan.